Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrohini Wanda Putra dengan NPM F1B022053. Saya berasal dari kelas A dan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pelarut organik yang dosen pengampunya adalah 3 orang. Yang pertama Profesor Morina Arfa, SSI, MSI. Yang kedua Afid Liandi, SSI, MSI. Yang ketiga Afid Wiradi, Mapan, SSI, MSI. Baiklah, yang pertama pelarut organik. Pelarut organik adalah pelarut yang mengandung atom karbon di dalam molekulnya. Pelarut organik memiliki sifat polar atau non-polar, tergantung gugus kepolaran yang dimilikinya. Proses kelarutan pada pelarut organik berjalan lambat, sehingga perlu ditambahkan energi, misalnya dengan cara pemanasan. Pelarut pada umumnya memiliki titik didih rendah sehingga lebih mudah menguap dan dapat meninggalkan substansi larutan yang didapatkan. Larutan yang dihasilkan pelarut organik tidak bersifat konduktor yang baik. Pelarut organik dapat diklasifikasikan jadi hidrokarbon, alifatik, alisiklik, aromatik, terhalogerasi, dan keton, dan alkohol eter. Pada percobaan pertama dilakukan uji untuk C2H6O3. Dilakukan percobaan sebanyak 7 kali 3 pelarut yang berbeda-beda. C7H6O3 ketika dicampurkan dengan pelarut benzena dan dipanaskan akan homogen. Kemudian asam asilisilat C7H6O3 dilarutkan menggunakan sikloheksana. Dari hasil tersebut terjadi 2 fase. Untuk sampel A dicampurkan pelarut metanol dan etanol, dihasilkan sama-sama larut atau homogen. Sampel A dicampur dengan kloroform dan air sama-sama larut, tetapi pencampuran dengan kloroform perlu dipanaskan dan hasilnya keruh. Asam salisilat dilarutkan ke dalam pelarut polar akan menghasilkan metil salisilat. Pada percobaan kedua atau percobaan yang selanjutnya melakukan pengujian pada sampel B, yaitu panadol. Panadol ketika dilarutkan dengan benzena lalu dipanaskan akan terjadi larutan atau terjadinya homogen. Kemudian panadol dicampurkan dengan sikloheksana lalu dipanaskan akan larut sebagian dan dihasilkan 2 fase. Untuk panadol yang dicampurkan dengan metanol dan etanol lalu dipanaskan menghasilkan larut sebagian, seperti yang sudah kami pelajari atau yang sudah kami praktikumkan kemarin. Parastamol dapat larut dalam 70 bagian di dalam air dan 7 bagian di pelarut etanol sehingga dapat menghasilkan nama kimia N-asetil para-aminofenol dan para-asetil aminofenol. Pada percobaan yang berikutnya melakukan pengujian pada sampel, yaitu glukosa. Pada pelarut polar, glukosa dapat larut pada pelarut etanol ketika dipanaskan selama 25 detik. Sedangkan ketika glukosa dilarutkan pada pelarut benzena yang dihasilkan campuran ini larut sebagian setelah dipanaskan selama 13 detik. Pada pencampuran antara glukosa dan kloroform dihasilkan larut ketika sudah dipanaskan selama 9 detik. Menurut teori, glukosa termasuk golongan monosakarida berbentuk kristal dan dapat larut di dalam air atau sering disebut pelarut polar, tetapi tidak larut dalam pelarut non-polar. Pada percobaan yang selanjutnya yaitu pencampuran antar pelarut organik. Pertama menggunakan pelarut etanol. Percobaan yang dilakukan
Dihasilkan dua campuran yang tidak larut dan terjadi dua fase, yaitu pencampuran etanol dengan sikloheksana dan X-heksana. Etanol merupakan pelarut yang sangat polar karena adanya gugus OH dengan elektronegatifan yang tinggi. Selanjutnya, pada percobaan pengujian pencampuran sampel E, yaitu menggunakan pelarut etanol, dari percobaan yang dilakukan dua campuran yang tidak larut dan terbentuk dua fase, yaitu sama seperti pencampuran pelarut etanol. Perbedaannya, campuran metanol dengan sikloheksana terjadi berminyak. Metanol adalah senyawa polar, jadi ketika dilarutkan pada senyawa non-polar maka tidak akan larut. Itulah materi dari pelarut organik dan penjelasannya serta cara praktikumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alroyan Yawanda Putra dengan NPM F1B022-053. Saya berasal dari kelas A dan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pelarut organik yang dosen pengampunya adalah 3 orang. Yang pertama Profesor Morina Arfa, SSI, MSI. Yang kedua Afid Liande, SSI, MSI. Yang ketiga Hafid Wiradi, Mapan, SSI, MSI. Baiklah, yang pertama pelarut organik. Pelarut organik adalah pelarut yang mengandung atom karbon di dalam molekulnya. Pelarut organik memiliki sifat polar atau non-polar, tergantung gugus kepolaran yang dimilikinya. Proses kelarutan pada pelarut organik berjalan lambat, sehingga perlu ditambahkan energi, misalnya dengan cara pemanasan. Pelarut pada umumnya memiliki titik didih rendah sehingga lebih mudah menguap dan dapat meninggalkan substansi larutan yang didapatkan. Larutan yang dihasilkan pelarut organik tidak bersifat konduktor yang baik. Pelarut organik dapat diklasifikasikan jadi hidrokarbon, alifatik, alisiklik, aromatik, terhalogerasi, dan keton, dan alkohol eter. Pada praktikum, pada percobaan pertama dilakukan uji untuk C2H6O3. Dilakukan percobaan sebanyak 7 kali, 3 pelarut yang berbeda-beda. C7H6O3 dicampurkan dengan pelarut benzena dan dipanaskan akan homogen. Kemudian asam asilisilat C7H6O3 dilarutkan menggunakan sikloheksana. Dari hasil tersebut terjadi dua fase. Untuk sampel A dicampurkan pelarut metanol dan etanol, dihasilkan sama-sama larut atau homogen. Sampel A dicampur dengan kloroform dan air sama-sama larut, tetapi pencampuran dengan kloroform perlu dipanaskan dan hasilnya keruh. Asam salisilat dilarutkan ke dalam pelarut polar akan menghasilkan metil salisilat. Pada percobaan kedua atau percobaan yang selanjutnya melakukan pengujian pada sampel B, yaitu panadol. Panadol ketika dilarutkan dengan benzena lalu dipanaskan akan terjadi larutan atau terjadinya homogen. Kemudian panadol dicampurkan dengan sikloheksana lalu dipanaskan akan larut sebagian dan dihasilkan dua fase. Untuk panadol yang dicampurkan dengan metanol dan etanol lalu dipanaskan menghasilkan larut sebagian, seperti yang sudah kami pelajari atau yang sudah kami praktikumkan kemarin. Parastamol dapat larut dalam 70 bagian di dalam air dan 7 bagian di pelarut etanol, sehingga dapat menghasilkan nama kimia N-asetil para-aminofenol dan para-asetil aminofenol. Pada percobaan yang berikutnya melakukan pengujian pada sampel, yaitu glukosa. Pada pelarut polar, glukosa dapat larut.
Glukosa dapat larut pada pelarut etanol ketika dipanaskan selama 25 detik. Sedangkan ketika glukosa dilarutkan pada pelarut benzena yang dihasilkan campuran ini larut sebagian setelah dipanaskan selama 13 detik. Pada pencampuran antara glukosa dan kloroform dihasilkan larut ketika sudah dipanaskan selama 9 detik. Menurut teori, glukosa termasuk golongan monosakarida berbentuk kristal dan dapat larut di dalam air atau sering disebut pelarut polar, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Pada percobaan yang selanjutnya yaitu pencampuran antar pelarut organik. Pertama, menggunakan pelarut etanol. Percobaan yang dihasilkan dua campuran yang tidak larut dan terjadi dua fase, yaitu pencampuran etanol dengan sikloheksana dan X-heksana. Etanol merupakan pelarut yang sangat polar karena adanya gugus OH dengan elektronegatifan yang tinggi. Selanjutnya, pada percobaan pengujian pencampuran sampel yaitu menggunakan pelarut etanol, dari percobaan yang dilakukan dua campuran yang tidak larut dan terbentuk dua fase, yaitu sama seperti pencampuran pelarut etanol. Perbedaannya, campuran metanol dengan sikloheksana terjadi berminyak. Metanol adalah senyawa polar, jadi ketika dilarutkan pada senyawa non-polar maka tidak akan larut. Itulah materi dari pelarut organik dan penjelasannya serta cara praktikumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.